Ragi. Raffi dan Gigi. Ini kan top banget nih sekarang nih Mbak. Kalau Raffi sama Nagita nih sangat spesial ya. Dulu Trans 7 Hitam putih. bikin Dedi itu beralih dari magician ke host. Iya ya, pertama kali dia di hitam putih ya Mbak ya. Dedi dulu tuh waktu awal-awal tuh 3 bulan udah mau diberhentiin sama Pak Citi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini saya udah sampai di rumah salah satu bos besar televisi di Indonesia, stasiun televisi Indonesia. Rumahnya enak banget. Ini daerahnya juga daerah elit nih. Cuman saya deg-degan, jujur gue deg-degan banget ini mau wawancara dia nih. Gile, gue kan nggak pernah ngewawancarain bos TV sampai ke rumahnya begini. Yuk, yuk kita masuk. Lewat mana nih masuk? Mudah-mudahan aja gue bisa diterima. Rumahnya keren banget, asik, minimalis. Permisi. Hai Mbak. Apa kabar Mbak? Aduh terima kasih Mbak udah nyempetin waktunya aku boleh mampir ke sini nih. Aduh aku yang terima kasih, masalahnya kan sibuk banget. Tawaran di TV Mbak, ya nggak? Bisa ketemu sama Mbak Ati. Ini loh guys, Mbak Ati ini bos saya. Jadi saya kalau syuting-syuting itu di televisi, ya Mbak Ati ini nih yang selalu memberikan arahan-arahan harus bagaimana programnya. Mbak, aku boleh masuk kan? Ayo dong, ya silakan. Rumahnya keren banget sih, aduh mantep nih. Mbak, wah keren banget rumahnya. Ya, Mantap. Mbak Ati udah lama tinggal sini? Udah lama, udah berapa ya dari tahun, udah 12 tahun lebih. 12 tahun? Tapi ini sih memang daerahnya juga keren banget Mbak. Iya, bersih banget rumahnya. Cantik nih. Ini beneran Mbak? Tapi bagus loh. Nuansanya pink-pink gitu. Mbak Ati, aku mau nanya sama Mbak Ati nih. Mbak Ati ini kan sekarang udah sukses ya. Artinya di stasiun televisi tuh Mbak Ati udah dibilang sebagai salah satu petinggi di televisi lah, di Transcorp. Tapi tentu kan semua ada proses Mbak, ada perjuangan. Saya tuh sekalian mau ngobrol-ngobrol Mbak Ati, belajar. Ini kan saya lagi merintis juga, siapa tahu kan satu hari Andre Taulani punya TV juga. Asik. Mbak dulu, amin. Dulu basic dari awal tuh apa sih Mbak sebelum menjadi di televisi? Aku tuh di TV tuh udah 30 tahun. Oh gitu. Jadi aku dari fresh graduate, dulu langsung masuk ke TV. Oh, dulu awal di RCTI. Di RCTI awal ya. 10 10 tahun di sana. Terus pas Trans TV mau membangun TV baru, terus aku pindah deh ke sana. Nah, sekarang tuh di Transmedia udah 20 tahun. Dulu kan baru punya Trans TV aja. Ya, terus akhirnya tuh di Trans 7, terus ada Detik, ada macam-macam. Dulu memang Mbak kuliahnya memang di bidang ini, di bidang broadcast gitu? Enggak, dulu kan belum ada. Saya di ekonomi manajemen. Oh, ekonomi manajemen. Makanya saya bilang, kok bisa jadi ke televisi? Apakah memang Mbak Ati belajar televisi dulu gitu? Enggak. Tapi lebih ke manajemen ya Mbak ya? Dulu masuknya pertamanya tuh dari sales. Dari sales? Dari kita masuk di departemen sales and marketing. Karena aku suka banget marketing. Jadi terus aku pokoknya pengen kerja yang di bidang marketing, di bidang sales. Akhirnya masuk ke TV. Dulu sebenarnya yang booming tuh bank. Bank ya? Oh ya? Bank, tahun itu tuh lagi bank. Cuman aku pikir karena ini bisnis baru, coba deh gitu. Dan menarik, ternyata kan seru banget tuh. TV beda kan gitu. Terus mencintai dia sampai sekarang. Mana? Oh ini apa nih Mbak? Ini musola. Oh musola, keren banget musolanya. Ini kayak berasa bukan di rumah Mbak, kayak di hotel. Musolanya keren. Aku pernah ke hotel Fairmont Pemulia ya. Itu nuansanya kayak gini Mbak. Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Iya. Ini sebetulnya sebutannya apa, minimalis Mbak? Apa minimalis modern sebutannya? Iya kali ya. Mbak Ati yang ngedesain atau udah jadi? Enggak, aku bangun awal. Bangun dari awal ya. Di rumah ini sebenarnya kayak kita bangunnya lebih rileks ya, kayak rumah keluarga. Iya. Pasti pada kumpul semua keluarga sini. Tuh guys, kita lihat deh, meja makannya tuh simple tapi elegan semuanya, keren banget. Mbak, makanan enak nih. Aku sambil ngambil ya Mbak. Iya. Ini ada lemper. Loh,
Berarti doyan ini juga maka kue-kue ini sebetulnya kue-kue kampung nih kan? Iya, itu kan pastel. Pastel. Mbak kerja 30 tahun di televisi. Pasti kan banyak suka dukanya banyak. Yang terberat itu ketika apa sih Mbak kalau dalam televisi itu persaingan sesama televisi atau apa sih? Atau program kali ya? Kalau aku sih bikin program pertama kali berat pas pindah ke Trans TV. Karena kan dari nol ya? Awal ya? Itu kita juga waktu itu pegawainya masih sedikit, terus kita harus mempersiapkan semuanya, itu sih paling berat. Terus lama-lama kan kita tuh kerja dulu sampai malam terus sampai kita tuh dulu nyetak iklan buat koran aja kita datang sendiri ke percetakan di Kebayoran Lama, jam 12 malam. Jam 12 malam datangin tuh. Karena belum ada orang kan. Dulu kita marketing cuman berempat. Gitu. Jadi terus akhirnya baru bertambah karyawan. Pokoknya berat ya waktu Nah, Mbak, televisi itu menurut Mbak nih kira-kira yang bisa survive tuh yang apa sih, maksudnya program-program apa sih Mbak yang bisa membuat televisi itu jadi favorit gitu? Favorit. Pertama pasti programnya. Pokoknya TV yang bisa survive adalah yang kreatif. Kreatif membuat program-program. Kalau bisa nggak ada di station lain. Yang program yang kalau bisa inovatif, jadi susah ditiru oleh station lain. Dia punya juga uniqueness berbeda dengan station lain, itu juga bisa membuat dia survive. Tapi sebetulnya yang paling bisa survive, apalagi saat ini, itu adalah beradaptasi dengan perubahan. Kita ke digital. Nah iya, sekarang ini kan udah dunia YouTube nih Mbak, banyak nih gitu. Kita ke digital dan kita sekarang udah nggak bisa lagi, ini program kita, kamu menonton. Sekarang kamu mau menonton apa, kita membuat program. Jadi consumer center. Ini dunia YouTube kan lagi gila-gila. Mbak Ati juga bikin YouTube loh guys. Jangan lupa subscribe YouTube Mbak Ati. Apa nama channelnya Mbak? Ati Nurrahini Ati Nurrahini. Bayangin, udah jadi bos TV masih bikin YouTube. Kenapa Mbak masih pengen bikin YouTube? Pertama saya pengen into ke dalam perkembangan zaman. Ya kan saya kan main di TV, tapi saya tahu bahwa kalau kita sekarang ini kan ada YouTube, ada platform-platform lain. Jadi saya ingin masuk di situ supaya belajar lebih mendalam. Karena terus terang dengan saya buat YouTube, saya tuh ada keuntungannya. Saya sekarang udah tahu produksi lebih dalam. Jadi kalau anak-anak nih ya di kantor, Mbak, tolong dong dibikinin gini. Aduh Mbak, nggak bisa Mbak, soalnya nggak ada editornya. Oke, mau gue pinjemin editor gue atau gimana? Gitu kan. Terus kalau, jadi kan, oh iya Mas siap bisa. Jadi nggak bisa ada alasan. Misal kalau gini, kayaknya kamu ngambil angle-nya tuh harusnya lebih begini deh, begini. Terus harusnya, jadi lebih karena kita terjun langsung ya, jadi kita lebih mendalami gitu. Terus juga saya belajar sosial media, kadang-kadang kata kalau discuss sama anak-anak, kadang-kadang juga berarti kok lebih tahu ya dari kita gitu. Jadi kita juga men-challenge anak-anak juga supaya belajar. Baru, gitu. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Mbak Ati nih. Kita mau sharing lihat yuk. Mbak senang banget nuansa kayu gitu ya Mbak ya? Iya, aku tuh senang yang apa ya, tenang. Ini sih bener-bener homey banget, enak banget ini. Nah Mbak Ati, boleh ngobrol-ngobrol Mbak Ati? Boleh. Aku mau nanya nih, Mbak Ati ini kan pernah mendapatkan penghargaan Most Impactful Woman Leader dari Warta Ekonomi ya Mbak ya. Nah itu sebenarnya leadershipnya Mbak Ati itu seperti apa sampai dapat predikat seperti itu? Cara gaya Mbak Ati sebagai leadership seperti apa sih? Jadi sebetulnya kalau menurut aku sekarang ini kan di Indonesia nggak begitu banyak ya perempuan-perempuan yang menjadi leader ya, banyaknya kan laki-laki. Jadi memang kenapa aku bisa dapet juga sekarang kan lagi digalakan gimana sih kita tuh sebagai wanita tuh lebih berprestasi lebih di dalam Indonesia ini gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih tentunya kalau gimana kita leader macam-macam pasti ya, tapi yang penting kita jadi leader itu harus tadi bisa membawa organisasi kita itu untuk beradaptasi atau terus maju dari waktu ke waktu. Dan kalau saya lebih gimana caranya bukan hanya saya tapi tim itu semua terlibat. Dan terus terang kita nggak bisa berhasil Mas tanpa bantuan tim. Jadi menurut saya yang paling utama dalam leadership saya adalah bagaimana kita merangkul tim, bekerja sama dengan tim untuk melakukan
perubahan dan memberikan yang terbaik buat perusahaan. Nah, Mbak Ati ini kan kita sekarang masuk ke dunia milenial, era milenial. Jadi banyak anak-anak baru milenial yang tumbuh nih yang udah berkenalan dengan YouTube ya. Mereka udah sudah lebih senang menonton YouTube. Mbak Ati ini tipe juga orang yang mau ikut ya, maksudnya terlibat belajar gitu ya. Iya. Jadi nggak cuma sebagai penonton tapi terjun juga, Mbak ya. Nah, betul. menghadapi gini gimana? Apakah berkolaborasi atau seperti apa gitu? Jadi kalau di kantor kita kan punya tim namanya Digital Headquarters. Nah itu juga tiap minggu itu meeting sama saya juga. Mereka presentasi dan saya juga kasih ide. Kita bekerja sama juga dengan YouTube. Jadi saya benar-benar terlibat secara langsung, baik pembuatan. Bahkan kan sekarang ada program-program juga. Kalau sekarang kan di YouTube kita kan menayangkan program-program yang udah tayang di TV ya Mas ya, dicop-cop terus betul, kita naikin lagi. Tapi sekarang kita juga membuat program-program yang khusus untuk digital aja. Oh ada sendiri gitu ya? Ada sendiri, jadi hanya tayang di digital. Gitu. Karena kan beda tadi ya, Mas juga bilang kadang-kadang kalau di TV kan banyak aturan mainnya yang harus ditaati gitu. Jadi saya terjun langsung. Berarti suka mengamati acara-acara lain nggak sih? Maksudnya bukan kompetitor ya, maksudnya TV-TV lain. Ini apa sih yang lagi happening sekarang? Iya dong pasti. Mengamati itu juga Mbak ya? Karena kan bahkan kita kan bukan hanya mengamati TV lain, kita kan tiap hari baca rating dari isi Nielsen. Iya. Jadi misalnya hari ini misalnya santuy, kenapa nggak bagus? Apakah kontennya atau kompetitor di TV lain lagi bagus gitu ya, berubah strategi. Jadi kita amati gitu. Jadi bahkan kita kadang-kadang nggak mungkin bisa ngelihat program satu persatu, tapi kita baca data semua. Jadi kita begitu pagi itu kita semua baca data gimana rating station kita, kemudian bagaimana kompetitor gitu. Jadi kita semua bacanya memonitornya lewat data. Nih guys semua nih, OVJ dulu kan ngetop banget ya. Ini salah satunya Mbak Ati ini juga mempunyai peran besar dalam Opera Van Java. Mbak kangen nggak sih Mbak punya program besar-besar kayak gitu? Oh kangen banget. Kita tuh kangen banget tuh punya program yang sebesar itu bisa off air ya. Waktu kita roadshow ke kota-kota besar, terus yang datang tuh ribuan. Merinding kita kan dulu kalau. Nah kira-kira apakah masih ada kans ke depan nih dengan adanya suasana pandemi kayak begini gitu, bahkan keramaian nggak boleh. Kalau dalam situasi pandemi sih nggak mungkin, karena kan kita juga harus menjaga, mendukung pemerintah menjaga kesehatan. Tetapi untuk mempunyai program seperti itu dan suatu hari ketika pandemi udah selesai itu pasti bisa. Iya. Jadi tetap survive ya Mbak ya, walaupun di tengah seperti ini ya. Iya. Mbak Ati kan sudah menggeluti dunia televisian ini berkarir 30 tahun ya Mbak ya. Berarti pasti udah banyak banget artis-artis yang kerjasama dan kenal dengan Mbak Ati gitu. Ini saya mau tanya nih, ada beberapa artis yang pengen komentar Mbak Ati nih. Ada nggak momen-momen yang momen-momen kebaikan yang Mbak Ati ingat, atau ada hal-hal seru yang Mbak Ati pernah ingat dari artis-artis yang pernah kerjasama dengan Mbak Ati? Ini saya punya foto-fotonya nih. Nah, ini Mbak Raffi dan Gigi. Ini kan top banget nih sekarang nih Mbak. Kalau sebetulnya saya sih dalam 30 tahun berkarir saya lebih banyak ke bisnis ya. Bisnisnya. Saya lebih ke marketing dan baru mungkin lebih ke 15 tahun terakhir ya masuk juga karena saya udah jadi CEO, menangani produksi dan sebagainya. Nah kalau Raffi sama Nagita nih sangat spesial ya. Kenapa sangat spesial? Karena dia waktu menikah kan kita yang nayangin di Trans ya. Dari mandinya, acara mandi, sampai akad dan segala sampai resepsi ya. Akad nikah. Resepsi waktu itu di stasiun lain gitu kan. Terus kemudian mereka punya program kan Janji Suci, ya kan Raffi. Sampai sekarang masih ya Pak? Sampai sekarang masih. Jadi itu tentunya luar biasa ya, ada program seperti itu udah berapa ya? Udah lama loh, hampir 6 tahun ya, 7 tahun ya? 7 tahun. Gitu. Jadi ya cukup panjang sih dan kebetulan juga kan Raffi sama Gigi ini kan orangnya kan baik sekali ya. Iya, baik jadi banget. bukan deket lah sama kru-kru juga, kemudian saya juga
Jadi hubungannya cukup baik. ada momen-momen tahu apa? nggak dia nih orang yang paling baik waktu aku bikin YouTube pertama, bintang tamunya tuh Raffi sama Nagita. Aku tuh masih grogi banget, mereka yang bantuin, udah mama kita yang ngomong gitu. Jadi luar biasa sih ya. Tapi total udah berapa banyak bintang tamu yang di YouTube banyak banget, udah banyak ya? lumayan. Raffi, ada Anwar, Sandra Dewi, Uya, nanti Andre ya, terus aku tuh udah lama loh Mbak pengen collab sama Mbak Ati, cuma waktunya dulu baru ketemu. terus Ruben sekeluarga, Jordi, ya siapa lagi ya, Po Alpa, Just Nabati, ya banyak deh. Tadi Raffi dan Nagita, sekarang ini Mbak Igun, ya. Ivan Seventeen. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan sih juga orangnya kocak ya, kocak terus orangnya belak-belakan. Jadi seru juga, ini juga udah jadi bintang tamu aku juga. Udah pernah ya. Dan dia nih lagi ada acara di tempat ini apa namanya? OTD. Bukan. Oh iya OTD ya, OTD sama Brownies ya. Ivan sih emang seru lah. Ivan lucu banget. Nah ini Mbak. Ting-ting. Saya masih ting-ting nih. Lagi ramai. Iya ya. Kalau Ayu Ting-ting di Trans, sebetulnya kita bekerja sama pertama kali nih yang panjang sama Ayu Ting-ting tuh baru di Brownies. Baru di Brownies? Oh sebelum-sebelumnya dulu? Sebelumnya paling nyanyi-nyanyi aja. Kalau ada acara special program, nah kita undang Ayu Ting-ting. Jadi Ayu ini yang pertama di kita tuh Brownies. Brownies udah ya? cukup panjang juga sih. Iya Brownies tuh udah lumayan lama ya? Lama. Iya. Oke. Makin cantik ya. Oke Mbak, ini sekarang nih. Deddy Corbuzier. Nah, kalau Deddy udah panjang juga kenal sama Deddy. Deddy juga bayangin tuh dulu Trans 7 Hitam yang Putih. bikin Deddy itu beralih dari ke magician ke host. Iya ya, pertama kali dia di Hitam Putih ya Mbak ya. Dan cukup panjang nih dulu, ingat nih Deddy dulu tuh waktu awal-awal tuh 3 bulan udah mau diberhentiin sama PCT. Apain program kayak gitu, host talk show di prime time. Kata iya Pak, saya tunggu waktu. Trans 7 belum punya program awal-awal banget kan. Terus akhirnya 6 bulan, itu masih ada juga ya Pak, cuman duitnya udah lumayan. Akhirnya pas 9 bulan baru tuh meledak tuh, terus panjang juga dia gitu. Tapi jadi ya iya sih, dia berubah tuh ketika di Hitam Putih ya. Jadi, awalnya kan taunya dia seorang pesulap magician. Dia cukup deket juga sama Deddy ya, orangnya juga sangat intelektual dan pintar. Iya seru sih Deddy ini. Udah sekarang dia udah lupa sama sulapnya Mbak. Iya. Masih kan dia kan masih. Kemarin saya coba kasih sendok, ayo bengkokin dia bilang. Diginiin udah nggak bisa. Udah nggak bisa, yang bengkok malah tangan ya Mbak. Sendoknya mah tetep tangan yang bengkok. Payah nih Deddy udah lupa sama sulap ya. Nih Mbak. Nah ini ya. Ruben Onsu. Iya Ruben sih. Kenal udah lama banget sama Ruben dari zaman dulu. Dari zaman dulu masih OVJs sebelum Mas Andre sombong meninggalkan kita, berkhianat dia. Aduh kan kena deh gue. Ya Ruben tuh orangnya seru ya, seru banget. Terus akhirnya kemarin juga ada Brownies cukup panjang, ada juga kan The Onsu Family dan mereka tuh aku juga cukup deket sih, sering ngobrol juga, terus ya menyenangkan lah keluarganya, dan Ruben juga very profesional juga ya. Jadi semua kesan-kesannya oke ya Mbak. Baik aja sih ya. Nah buat semua ini bukan cuman yang ada di sini foto-fotonya. Saya pun sekarang lagi bekerja sama dengan Mbak Ati. Ada program saya sebutin aja Mbak ya. Sekalian saya promo di tahun ini. Dong. Ada show saya bareng Ari Lasso. Itu lalu jalan. Kemudian Opera Van Java klasik yang reunian ya Mbak ya. Dan ada acara baru namanya Lapor Pak. Nah segera di Trans 7. Ini kepercayaan yang Mbak Ati kasih ke saya, semoga bisa lancar dan bisa jalan meramaikan lagi dunia hiburan khususnya di Trans 7 ya Mbak ya. Iya. Oke Mbak Ati, terima kasih banyak waktunya. Saya udah diberi kesempatan hadir ke sini, lihat-lihat rumahnya yang keren dan mendapatkan banyak ilmu, manfaat bagaimana menjadi seorang leadership. Yang penting Mbak Ati sehat terus. Sehat terus, kita sehat terus ya. Dan Mas Andre jangan ninggalin lagi Trans TV. Nih kalau dikasih amanat begini udah berarti saya harus komitmen kok. Mbak Ati terima kasih banyak kesempatannya. Buat semua yang nonton jangan lupa subscribe dan tonton
Ada Mbak Ati punya channel namanya Ati Nurwahyuni Ati Nurwahyuni Channel, dan juga tentu saja Taulani TV. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bahagia, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.